Satu nama yang belakangan ini ramai diperbincangkan di mana-mana, di berita, media sosial, bahkan di grup WhatsApp keluarga. Bukan karena prestasinya, tapi karena terseret pusaran kasus hukum yang masih berlangsung hingga hari ini. Tapi tunggu dulu. Sebelum kamu menghakimi, tahukah kamu siapa dia sebenarnya? Apa yang sudah dia bangun? Dan bagaimana seorang anak muda bisa mengubah cara jutaan orang Indonesia bergerak, makan, dan bertransaksi hanya dari sebuah garasi? Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara. Nadiem Anwar Makarim. Apapun yang terjadi, Pak Nadiem pahlawan saya, pahlawan ekonomi saya. Bapak pahlawan ekonomi saya, Pak. Namanya Nadiem Makarim, dan ini adalah kisah yang jarang diceritakan di balik semua kerusuhan itu. Nadiem lahir di Singapura 4 Juli 1984. Tumbuh di keluarga terdidik, ayahnya seorang pengacara ternama lulusan Harvard. Dia menyelesaikan SMA di Singapura, lalu terbang ke Amerika untuk kuliah di Brown University, jurusan hubungan internasional. Belum cukup, ia lanjut ke Harvard Business School, salah satu sekolah bisnis paling bergengsi di dunia. Lulus Harvard, dia masuk McKinsey & Company, firma konsultan manajemen kelas dunia. Karirnya sempurna, masa depannya sudah terjamin, tapi ada satu hal yang selalu mengganjal di pikirannya. Dia tidak betah bekerja di perusahaan orang lain. Setiap hari, Nadiem naik ojek menembus kemacetan Jakarta. Dan dari situ, ia mulai ngobrol dengan para pengemudi. Satu hal yang dia temukan sangat menarik. Para driver menghabiskan sebagian besar waktu mereka hanya menunggu di pangkalan. Tidak ada penumpang. Sementara, di tempat lain, orang-orang kesulitan menemukan ojek. Jadi ada jarak antara yang butuh dan yang bisa melayani. Masalah yang sudah ada puluhan tahun. Tapi belum ada yang benar-benar bisa menjawabnya. Nadiem pun berpikir, bagaimana kalau kita hubungkan mereka secara real time, pakai teknologi yang sudah ada di tangan semua orang, smartphone. Dan disinilah Gojek lahir. Tahun 2010, kantor, garasi rumah sendiri, sistem, masih pakai call center manual. Armadanya hanya 20 pengemudi. 3 tahun pertama tanpa investor. Nadiem mendanai semuanya dari uangnya sendiri. 2015, Gojek merilis aplikasi mobile. Dan semuanya berubah dalam hitungan minggu. Ribuan pengemudi mendaftar, jutaan unduhan, nama Gojek meledak di seluruh Indonesia. Investor dunia pun mulai melirik. Google, Tencent, Sequoia Capital, semuanya masuk. 2016, Gojek jadi unicorn. Valuasi melewati 1 miliar dolar. 2017, majalah Fortune memasukkan Gojek ke daftar 50 perusahaan yang mengubah dunia. Peringkat 17 dari seluruh dunia. Tahun 2019, status Decacorn tercapai. Nilai perusahaan melampaui 10 miliar dolar. Di tahun yang sama, Gojek masuk Fortune Top 50 untuk kedua kalinya. Satu-satunya perusahaan Asia Tenggara yang berhasil 2 kali. Dampaknya, pendapatan mitra pengemudi naik rata-rata 45%. UMKM kuliner di GoFood tumbuh 55%. Kontribusi ke ekonomi Indonesia 55 triliun rupiah. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Nadiem? Pertama, ide besar tidak harus datang dari ruang riset canggih. Ide Gojek lahir dari obrolan biasa dengan tukang ojek. Peluang ada di sekitar kita, asal kita cukup peka untuk melihatnya. Kedua, teknologi bukan tujuan, tapi jembatan. Gojek tidak sukses karena teknologinya canggih. Gojek sukses karena teknologinya menjawab masalah nyata jutaan orang. Ketiga, kegagalan itu bahan bakar, bukan tren. Nadiem pernah gagal di beberapa usaha sebelum Gojek. Ia pernah bilang, saya tidak pernah belajar lebih banyak dari kesuksesan, selalu dari kegagalan. Dan yang terakhir, bisnis yang baik bukan cuma soal untung, tapi tentang dampak nyata yang dirasakan orang lain. Nadiem memulai Gojek dari garasi, bukan dari modal miliaran, bukan dari koneksi kuat, hanya dari satu masalah yang ia lihat sendiri, dan keberanian untuk mencari solusinya. Jadi, kalau kamu punya ide yang kamu yakini, mulailah. Tidak perlu sempurna dulu, tidak perlu besar dulu, karena semua yang besar hari ini pernah kecil dari awal. Terima kasih sudah menyimak. Ini adalah video storytelling saya tentang tokoh wirausahawan inspiratif, Nadiem Makarim. Saya Farel Alkirus Siregar, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Negeri Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.